Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Saking ngetrennya sepatu Adidas Samba di tahun 2024, channel ini tuh selalu membahas beberapa sepatu yang menurut gue bakal jadi pesaing berat dari sepatu Adidas Samba. Dari brand Adidas sendiri kayak sepatu Adidas SL72 dan beberapa versi-versi lainnya udah kita bahas semua di sini. Terus ada juga dari Puma kayak seri Speedcat ini kita juga udah bahas, versi Palermo juga udah. Terus di sini ada Asics Skyhand dengan tipe yang kayak gini juga kita udah bahas. Ada Reebok Clubsy kita bahas, dan pastinya Onitsuka Mexico 66, ada GSM semua kita bahas. Nike juga kita udah pernah bahas. Dan basically gue baru aja kedatangan yang menurut gue bakal jadi raja terakhir dari petualangan untuk mencari pesaing berat sepatu Adidas Samba kali ini guys. Di sini kita udah kedatangan sepatu Onitsuka Tiger Tokuten yang menurut gue bakal jadi raja terakhir ultimate untuk mengakhiri pertempuran dari sepatu-sepatu pesaing Adidas Samba di tahun 2024 kali ini guys. By the way, gue pengen infoin ke kalian kenapa kok gue tuh bilang sepatu ini jadi raja terakhir atau ultimate kompetitor dari sepatu Adidas Samba. Karena sebenarnya tiap kali kita membahas sepatu-sepatu yang tadi tuh kita lempar-lempar itu di TikTok, banyak banget yang selalu nanyain tentang sepatu Onitsuka Tiger Tokuten yang satu ini. Ya, dari yang lebih worth it mana bang, lebih enak mana, saingan Adidas Samba sebenarnya tuh Onitsuka Tiger Tokuten ini. Jadi kita pun juga penasaran. Tapi yang bener-bener nge-trigger buat akhirnya kita tuh nge-review sepatu ini, kita tuh waktu nge-scroll komen ada yang tanya atas nama Fufu Fafa guys. Fufu Fafa itu sampai tanya beli Onitsuka Tiger Tokuten tuh worth it atau enggak. Karena yang tanya bukan orang abal-abal ya, pastinya kita jadi semangat buat reviewnya. Dan kebetulan Onitsuka Tiger Tokuten ini emang baru masuk di Indonesia. Yang kabarnya sepatu ini tuh emang dulunya nggak dijual massal gitu, cuma ada di beberapa negara tertentu aja. Jadi akhirnya kita waktu tahu sepatu ini masuk, itu pun di website, kita cepet-cepet beli sepatu ini. Dikirimnya juga entah kenapa tuh agak panjang perjalanan kemarin, nggak kayak langsung 2 hari 3 hari sampai gitu. Bahkan kita nunggu kayak semingguan kali ya, semingguan baru sampai nih sepatu. Jadi mudah-mudahan lah ya di video kali ini setelah penantian panjang bisa menjawab pertanyaan Fufu Fafa, apakah sepatu Onitsuka Tiger Tokuten ini worth it atau enggak. Dan buat kalian yang selalu menginfokan kalau sepatu ini merupakan pesaing berat dari sepatu Adidas Samba, gue ngerti kenapa sih, karena emang yang pertama sepatu ini tuh punya beberapa elemen desain yang bisa dibilang cukup mengingatkan sama sepatu Adidas Samba. Kayak di area toe areanya ini juga kelihatan banget di sini desainnya tuh kayak pakai T-toe cap kayak gini, bisa dibilang cukup identik. Terus placement logonya di area samping juga bisa dibilang ya cukup mengingatkan. Ada garisnya juga di bagian samping sini. Ini juga sama-sama kayak ada elemen-elemen yang bikin keinget. Dan satu lagi di bagian outsole-nya yang juga punya pattern yang nggak bisa dipungkiri bikin keinget juga sama sepatu Adidas Samba. Terlepas kalau kalian tanya desainnya Onitsuka Tiger Tokuten tuh ngikutin Samba nggak sih? Ya itu jawabannya tuh nggak bisa kayak langsung iya atau enggak gitu. Karena sejarah dari sepatu Onitsuka Tiger sendiri itu kan udah panjang banget. Kita tahu lah ya, sepatu untuk Onitsuka Tiger Mexico 66 itu juga udah panjang sejarahnya. Dia juga punya elemen desain yang T-toe cap seperti ini kayak sepatu Onitsuka Tiger Tokuten. Dan untuk sepatu Adidas Samba sendiri, kalau kalian tahu dulunya tuh versinya bukan kayak gini guys. Ini tuh versi yang original dan baru famous di sekitar tahun 70-an, dan pastinya setelah itu punya history sampai sebesar sekarang ini. Untuk sepatu Onitsuka Tiger Tokuten bisa dibilang mengambil inspirasi dari desain archive-nya Onitsuka Tiger di tahun 80-an, tapi ini merupakan sepatu yang udah memiliki elemen-elemen yang dibikin lebih modern juga. Dan kalau kita mau lihat dari sisi perbedaannya, itu juga ada, di mana di bagian belakangnya ini menjadi salah satu elemen yang menurut gue cukup membedakan antara kedua sepatu ini. Ada extra paneling di sepatu Onitsuka Tiger Tokuten ini, terutama di area heel sepatunya, dan juga implementasi material di area tang sepatu Onitsuka Tiger Tokuten ini bisa dibilang cukup berbeda dibandingkan dengan sepatu Adidas Samba. Selain itu, kepanjangan dari bagian paneling depannya ini juga beda, di mana Adidas Samba itu punya
implementasi desain yang lebih panjang dibandingkan dengan apa yang bakal kalian temukan di sepatu Onitsuka Tiger Tokuten. Nggak plek-plekan sama sih, bagian lacingnya ini juga kelihatan cukup berbeda sih satu sama lain. Tapi balik lagi, kalau kita ngomongin ultimate competitor atau pesaing akhir dari sepatu Adidas Samba, sepatu Onitsuka Tiger Tokuten ini punya harga yang sama dibandingkan dengan sepatu Adidas Samba Classic, di mana sepatu ini dijual dengan harga Rp2.200.000. Sama sih dua-duanya, tapi di sepatu Onitsuka Tiger Tokuten ini kita akan mendapatkan build material yang mostly menggunakan material suede. Sebenarnya sih ada beberapa colorway juga yang baru dirilis di Indonesia, dan tiap-tiap colorway itu pastinya punya implementasi material yang sedikit berbeda. Kalau kemarin gue lihat ada yang warna putih, ada yang stripe-nya warna hitam. Di sepatu itu mostly menggunakan dominan material leather. Tapi kalau gue ngeliat sepatu ini didominasi dengan penggunaan material leather, gue juga jadi makin keinget sama Samba gitu guys. Makanya enak akhirnya gue pilih warna yang abu-abu ini, dan ini juga menurut gue jadi colorway terbaik yang rilis jauh ini di Indonesia. Dan dengan penggunaan material suede, menurut gue ini lebih kelihatan dari sisi premiumnya. Suede yang digunakan menurut gue juga terbilang cukup oke. Ada beberapa implementasi synthetic overlay juga, terutama di bagian logonya Onitsuka Tiger, di bagian belakang paneling yang warna merah ini. Dan juga untuk penggunaan material tangnya, sepatu ini mostly menggunakan material mesh dengan adanya branding Onitsuka Tiger di bagian tang area sepatunya. Yang cukup menarik kalau kalian lihat bagian dalamnya, di sini tuh ada tulisan yang cukup panjang gitu. Tulisannya Onitsuka Tiger Stripe Style with Stories. Onitsuka Tiger Stripe shoes are only manufactured by A6 Corporation. Dan dijamin dari sisi kualitasnya. Wah, keren sih. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran kenapa bisa manufactured by A6, dulunya ada brand namanya Onitsuka Tiger, terus GTO, Jeleng, itu mereka combine lah jadi satu, merger dan lain sebagainya, dan mereka bikin yang namanya A6 Corporation. Nah, karena A6 itu merupakan salah satu brand yang lebih mengutamakan dari sisi inovasi, pengembangan teknologi dan lain sebagainya, mereka tetap mempertahankan Onitsuka Tiger untuk bikin lini-lini klasik yang lebih elegan, dan sampai sekarang makanya Onitsuka Tiger ini dibikin oleh yang namanya A6 Corporation guys. Secara kenyamanan juga menurut gue bakal jadi faktor pembeda banget, dimana waktu pertama kali gue nyobain sepatu ini berasa feel-nya tuh lebih low profile lagi dibandingkan dengan Adidas Samba. Jadi gue coba pakai dua-duanya tadi, dan gue ngerasa untuk sepatu Onitsuka Tiger Tokuten ini build-nya lebih identik ke sepatu Adidas Special. Dimana kalau kalian bisa lihat ya dari struktur konstruksi sepatu ini, kalian bisa copot bagian insole-nya, itu di bagian depan sepatunya itu bener-bener kerasa tipis banget. Dimana secara teknologi cushioning dan lain sebagainya itu nggak ada di sepatu ini, dan secara kenyamanannya ini kebantu dengan adanya built-in sole yang berasa cukup tebal, dan ini juga merupakan Ortholite foam yang ini menurut gue dapat memberikan kenyamanan sewaktu kalian menggunakan sepatu ini guys. By the way ya, ini insole yang dikasih sama Tokuten gue demen sih, karena kalau kalian bandingin aja sama punya Samba, ini punya Samba udah letoy kayak gini, punya Tokuten ini kelihatan solid tuh guys, bener-bener tebel gitu. Dan meskipun sepatunya kelihatan build-nya tuh tipis, sekali lagi kayak Adidas Special, bagian depannya tuh ceper banget, tapi ya ditambahin dengan insole yang kayak gini sangat-sangat membantu sih secara kenyamanan waktu dipakai. By the way, baru sadar nyobain sepatu ini barengan Samba ini materialnya kayak lebih fleksibel, jadi waktu dipakai tuh kayak lebih ngelebar gitu, shape bentuk kaki gue bisa agak keluar gitu, sedangkan Onitsuka menurut gue secara overall shape-nya lebih bisa hold up gitu, lebih kelihatan lebih rapi lah. Tetap lah ya, kalau kita ngomongin secara teknologi cushion, ya namanya sepatu dengan build yang temanya jadul atau klasik seperti ini nggak bisa lah di compare sama sepatu-sepatu yang lebih modern, macam yang kayak sepatu dengan teknologi foam zaman sekarang itu pasti udah jauh lah di sana. Cuma kalau kalian ngelihat sepatu dengan build seperti ini, memang yang diutamakan adalah build yang sangat low profile, implementasi teknologi yang klasik, dan emang sepatu-sepatu kayak gini menurut gue masih aman banget untuk digunakan sebagai sepatu daily. Gue pun masih sering kok pakai sepatu-sepatu dengan tipe kapsul kayak gini guys. Dan mungkin beberapa pertimbangan masalah kenyamanan yang sedikit membedakan dari Adidas Samba adalah di bagian inner lining sepatu ini.
Dimana ini menggunakan material mesh guys. Jadi katanya banyak banget yang bilang kalau pakai Adidas Samba tuh bagian belakangnya sakit bang, tumitnya nggak enak gitu, kegesek-gesek. Gue nggak ngerti sih yang bilang kayak gitu ngerasain Sambanya gimana, mungkin aja KW atau mungkin ya dia belinya ukurannya nggak pas, nggak cocok sama bentuk kaki kalian gitu, bisa aja. Tapi ini menggunakan material mesh yang pastinya punya feel lebih halus dibandingkan dengan sepatu Adidas Samba. Dan untuk sizingnya buat kalian yang penasaran sama sepatu ini, menurut gue sepatu ini tuh fitnya agak panjang. Jadi meskipun di sepatu ini gue udah coba untuk downsize, biasanya gue pakai sepatu tuh US 9,5, di sepatu ini gue pakai size 9. Tapi di sepatu ini gue tetap ngerasa agak kepanjangan dikit. Rasanya masih bisa untuk turun setengah size lagi di 8,5 gitulah guys. Dan mungkin buat kalian punya kaki lebar, pastikan kalian cobain dulu di toko karena emang sepatu ini bentuknya juga terbilang cukup ramping. Tapi kalau kalian pengen samain aja dengan sepatu kalian yang bentuknya mirip-mirip kayak gini, menurut gue sih masih aman banget guys. And that's about it guys, review untuk sepatu Onitsuka Tiger Tokuten. Yang jadi pertanyaan, worth it atau enggak sepatu ini setelah gue nyobain sepatunya? Menurut gue tuh gimana ya? Kalau misalnya kalian udah punya sepatu Adidas Samba, menurut gue sepatu ini nggak worth it untuk kalian beli lagi. Kecuali kalian pengen jual sepatu Adidas Samba kalian pengen ganti ke sepatu ini, oke lah. Nggak worth it untuk punya dua sepatu dengan tipe yang seperti ini guys. Tapi kalau kalian belum punya dan bingung tuh antara milih sepatu Adidas Samba atau Onitsuka Tiger Tokuten, menurut gue ya yang tadi kayak gue bilang gitu guys. Sepatu ini lebih nggak pasaran, secara build-nya lebih kokoh, secara bagian inner liningnya ini pakai mesh dan lain sebagainya, harganya sama, itu bisa banget jadi pertimbangan buat kalian. Tapi kalau gue sendiri, gue tuh orang yang suka sama history dari sebuah sepatu. Kalau ditanya sejarahnya gedean mana, menurut gue sih gedean Samba, dan gue lebih prefer sama Adidas Samba dibandingkan sama Onitsuka Tiger Tokuten. Kalau ditanya Onitsuka favorit gue kemarin udah bahas yang versi GSM, versi Mexico 66 SD itu juga jadi favorit gue untuk lini di sepatu Onitsuka Tiger. Jadi gue kembaliin lagi kalian bagaimana pendapat kalian mengenai sepatu ini. Fafa, semoga video ini menjawab ya. Jadi sekian guys untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video yang kita bikin, pastikan kalian klik tombol subscribe, nyalain tombol loncengnya juga, share ke teman-teman kalian yang mungkin galau antara milih sepatu Adidas Samba atau Onitsuka Tiger Tokuten ini. Dan basically ya, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. See you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace.